Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya mahasiswa dari STIMIK Profesional Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas jurnal yang berjudul Desain dan Implementasi Digital Biaya Rendah Laboratorium Forensik untuk Universitas. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada jurnal ini, pada abstraknya ini, dia mengemukakan bahwa pada saat ini pertumbuhan internet dan komentar-komentar mampu meningkatkan teknologi informasi. Meningkatnya tingkat kejahatan cyber sangat tinggi. Untuk melindungi dan aset digital, setiap lembaga pendidikan tinggi sangat membutuhkan infrastruktur untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman. Ini telah meningkatkan permintaan akan keahlian forensik digital yang berkualitas. Selain itu, universitas diharuskan menawarkan kursus forensik digital dan berusaha menciptakan pakar forensik digital yang berkualitas. Tetapi kursus forensik digital di universitas selalu menjadi tantangan besar, terutama ketika komponen dasar dari kursus adalah praktik langsung dan kursus sepenuhnya berorientasi pada praktikum lab. Pengajaran digital forensik didasarkan pada aspek teoritas dan analitis bersama dengan jumlah besar penelitian dan pekerjaan laboratorium. Digital forensik lab terletak pada perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih mahal. Mendirikan laboratorium forensik digital adalah urusan mahal di universitas. Maka jurnal ini diusulkan untuk membangun laboratorium forensik digital yang berbiaya rendah untuk universitas yang memfasilitasi kursus forensik digital dan setiap latihannya langsung untuk siswa. Mereka akan membantu meningkatkannya kebutuhan para pakar forensik digital untuk masa depan. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini disebutkan tujuan dari jurnal ini mengusulkan untuk membangun laboratorium forensik digital berbiaya rendah untuk universitas yang meliputi workstation forensik berbiaya rendah, aksesoris perangkat keras forensik yang hemat biaya, dan perangkat lunak forensik edisi open source atau pendidikan. Ya, selanjutnya di sini untuk membangun laboratorium forensik digital perlu mempertahankan beberapa langkah dan pengaturan. Persyaratan umum untuk memasang laboratorium forensik digital adalah fisik, perangkat keras, dan perangkat lunak. Menunjukkan bagan alur persyaratan laboratorium forensik digital pada gambar berikut ini. Gambar ini merupakan tata letak ruang laboratorium forensik digital yang dianjurkan oleh penulis jurnal. Selanjutnya, tata letak ruang laboratorium yang diusulkan. Untuk membangun laboratorium forensik digital, desain ruang sangat penting. Dalam digital forensik lab, kami mempertimbangkan ruang ukuran sedang dan menunjukkan tata letak ruang lab forensik digital. Ada pula hardware yang perlu menjadi syaratnya. Di sini ada pada bagian A, workstation digital forensik. Persyaratan perangkat keras utama dari digital forensik lab adalah workstation digital forensik. Ini merupakan yang mendukung sebuah persyarat untuk menjalankan digital forensik software yang berbeda. Stasiun ini juga bekerja sebagai forensik harus dipilih sesuai dengan anggaran. Organisasi yang berbeda menggunakan workstation forensik dengan tujuan khusus berbiaya tinggi untuk forensik lab dengan anggaran besar yang telah terintegrasi dengan wallet broker. Ada pula di bagian B, yaitu workstation forensik tujuan khusus berbiaya tinggi. Pada bagian ini khusus dibangun hanya untuk pekerjaan forensik dan terintegrasi dengan plat pemrosesan forensik yang mampu mengelola
investigasi forensik yang kritis. Selanjutnya pada bagian C, usulan workstation forensik disesuaikan berbiaya rendah. Pada bagian ini, stasiun kerja forensik terintegrasi sangat mahal untuk lembaga pendidikan. Anggarannya tidak banyak untuk laboratorium, sehingga kami dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan workstation. Workstation khusus tidak lebih mahal untuk universitas melalui persyaratan perangkat lunak high-end forensik. Tetapi, tidak ada hardware white blocker yang terintegrasi, sehingga kita perlu membeli blocker white hardware tambahan. Selanjutnya, pada bagian D, yaitu tulis blocker. Digital Forensic Lab white blocker adalah peralatan yang sangat penting. Perangkat yang hanya mengizinkan akses apa-apa saja dari perangkat penyimpanan seperti HDD, driver tanpa merusak integritas data. Untuk menjaga lacak balak bukti tulis blocker perlu digunakan dengan benar. Selanjutnya di bagian ini yaitu perangkat keras dan kabel lainnya. Dalam Digital Forensic Lab, sejumlah peripheral, perangkat keras dan kabel diperlukan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan perangkat keras. Kabel ini sangat penting untuk membangun lab. Ada pula yang di sini disinggung di tabel ini. Inilah alat-alat yang perlu sepertinya disiapkan. Ada pula di sini pembahasannya perangkat lunak, alat komunikasi, alat komersial forensik digital sangat mahal untuk universitas manapun, dengan biaya rata sampai 5.000 sampai 5.500 dolar per lisensi untuk perangkat lunak apapun, dan setiap tahun diperlukan pembaruan. Itulah alasan mengapa sangat sulit untuk mempertahankan lab ini dengan anggaran terbatas. Tidak realitas untuk menghabiskan 60.000 dolar untuk membeli alat komersial untuk satu kursus. Lumayan mahal juga. Bagi universitas, ini merupakan tantangan besar untuk membangun laboratorium forensik dengan anggaran besar dan memperbarui setiap tahun. Maka jurnal ini harus mengusulkan versi pendidikan perangkat lunak forensik komersial yang hemat biaya untuk universitas yang berpikir banyak tentang forensik open source dan hardware akan melakukan yang serupa atau dekat dengan perangkat lunak forensik komersial. Tujuan utama dari lab ini adalah memberikan para siswa pengetahuan forensik berbasis praktis, sehingga jika mereka mempelajari banyak perangkat lunak forensik, versi open source dan pendidikan, mereka cenderung mengembangkan kemampuan untuk bekerja sebagai ahli forensik. Alat yang paling populer untuk investigasi forensik komputer adalah NCAS, FTK. Memetikan alat investigasi forensik mobile adalah Oxygen Forensic. Ada beberapa alat open source digital forensik populer lainnya, yaitu SleuthKit atau Autospy. Selanjutnya, Forensic Toolkit atau FTK adalah alat populer lainnya dari akses data. Ini memungkinkan lab Anda akan mengembangkan keterampilan forensiknya saat Anda perlu. Program akademik FTK menyediakan lisensi akademik 1-2 pengguna untuk universitas, tetapi salah satunya guru Anda perlu dikualifikasikan sebagai pengakses sertifikasi data akses atau AC. Ya, itulah tadi hasil dari pembahasan dari jurnal ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.